depannya, dari depannya. luarnya. Iya. Tapi di belakangnya, nah itu loh Mbak. Itu sebenarnya wujud Iya. dari perbuatan mereka semasa Iya. mereka hidup. Punggungnya bolong dengan Bau yang sangat busuk. Bau yang sangat busuk. Ya seperti iya. itulah Mbak kelakuannya Mbak. Pada saat sama suaminya di rumah, di depan suaminya itu bagusnya setengah mati ya. Kalau zaman sekarang mungkin saudara kita yang muslim bisa mengatakan kayak perempuan soleha gitu Mbak ya. Tapi kalau suaminya sudah nggak ada, sudah jauh dari suaminya, tingkah lakunya itu malah melebihi orang-orang yang nggak bener. Iya, nah, iya. Nanti matinya ya jadi begitu. Jadi sundel bolong. Jadi sundel bolong itu. Iya. Oh, jadi makanya dulu ada teman yang ngomong gitu, berarti setan wedok itu kelakuannya ngono ya Romo. Ya seperti itu. Iya, ya iya. seperti itu. Itu. Lain lagi ya, Mbak ya. Lain lagi kalau gendruwo. Gendruwo itu kan nggak mungkin laki, Mbak ya. Gendruwo kan laki. Oh, kok nggak mungkin laki? Gendruwo itu kan nggak mungkin perempuan. Iya. Kebanyakan gendruwo itu laki, Laki. Nggak ono gendruwo wedok itu nggak ada. Kalau gendruwo itu namanya gendrawi. Gendruwo apa tuh perempuan itu nggak ada. Gendruwo Iya. itu pasti laki-laki Mbak. Nah itu kalau menurut kitabnya Romo Ageng yang dibacakan ke anak-anak Mbak ya, termasuk saya ya. Pak De, ini kemarin saya kan masih ingat dengan hal masalah Sukmo Ngemboro. Konten kita iya. Sukmo Ngemboro itu apa memang berwujud atau bagaimana Pak De? Oh, ya berwujud Mbak. Wujudnya seperti apa aja itu? Jadi gini, saya ulangi sekali lagi, mungkin ada teman yang tidak tahu. Iya, iya. Itu dulu waktu masalah Sukmo Ngemboro itu kan asalnya dari wejangan Islam Kejawen ya Mbak. Iya, iya. Yang AIU itu ya. Iya. Aku iki urip, urip iku aku. Iya. Pada saat manusia itu hidup, kulo dan ingsunnya ini tidak bisa menyatu dengan hidupnya, atau tidak bisa mengamalkan yang namanya apa? Laku mati sak jerone urip, atau laku urip sak jerone mati. Iya. Nah, itu nanti kalau rohnya keluar, balik ke alam kelanggengan, raganya dikebumikan. Lah sukmonya yang dua ini tadi kan kulo sama ingsun mengembara. ini tadi ngembara, Pak. Dia mau lari ke atas ngikutin rohnya atau nur hidupnya itu tadi nggak tahu jalan, mau balik ke raganya nggak mungkin karena sudah terpendam ya. Iya, nah, iya. Akhirnya jadi Sukma Ngembara tuh. Nah, Sukma Ngembara ku ya wujud, Pak. Apa aja itu wujudnya Pak De? Kita nggak usah ngambil banyak-banyak iya. nggak usah ngambil banyak-banyak, kita ambil 3 aja. Iya. Iya. Coba nanti kita renungkan baik-baik. Soalnya itu sering dipakai guyonan sama orang-orang ya. Di Nusantara ini kan sering ya Mbak ya. Ada Sukmo Ngemboro itu yang wujudnya sundel bolong. Iya. Gendruwo. Terus jerangkong. Jerangkong, iya tahu. Tahu demi jerangkong ya Mbak? Iya. Yang kepala tok terus sama isi perut sama isi badan, tapi badan tangan kakinya nggak ada. Iya. Ya kita ambil 3 itu aja. Iya. Lah dulu kan ada orang yang guyonan gitu. Kenapa di Eropa ada Dracula kok di Nusantara nggak ada Dracula? Kenapa di Nusantara ada gendruwo kok di Eropa sana nggak ada gendruwo? Lah ini loh Mbak. Kalau itu jangan dibahas, soalnya itu nanti bahasanya lebar. Gitu ya Mbak. Iya. Betul toh? Iya, Mana betul, ada di Nusantara ada Dracula? Nggak ada. Iya. Ada nggak di Perancis itu sundel bolong? Nggak ada Mbak. Ya, nggak ada. Lah itu, ya itu nanti nggak usah dibahas. Kita bahas yang 3 itu aja. Ya. Iya, gimana? Lah kalau Mbak Ageng mau tahu ya. Terus kok bisa wujud gendruwo, wujud apa tuh, wujud sundel bolong, wujud jerangkong itu kok bisa lain-lain gitu? Kenapa Pak Di? Itu semuanya ya berdasarkan dengan amal perbuatan Pak. Perbuatan semasa waktu beliaunya itu tadi Sugeng masih hidup. Iya. Semuanya kan dari sana Pak. Jadi Sukmo Ngemboro itu ya seperti itu Pak. Jangan dipikir Sukmo Ngemboro itu tuh sujudnya baik-baikan semua kayak kita waktu masih hidup. Oh enggak. Iya. Sukmo Ngemboro nggak seperti itu. Ya. Sukmo Ngemboro itu akan berwujud seperti perjalanan hidupnya beliaunya itu masing-masing. Kita ambil satu Mbak ya, sundel bolong ya Mbak ya. Iya. Ya, monggo bagi mbak-mbak atau ibu-ibu ya, tante-tante atau nenek-nenek yang nggak percaya, tapi coba ditelaah atau direnungkan apa yang saya ucapkan. Iya, gimana itu Pak? Kalau menurut kita
kunonya ya Mbak ya, yang diwejangkan sama Romo Ageng, sundel bolong ya, orang perempuan kok sampai meninggal mati Sukmo Ngemboronya jadi sundel menjadi bolong. sundel bolong. Itu perjalanan hidupnya gini loh Mbak. Orang ini kalau di depan suaminya itu wih, kayak temenan gitu Mbak ya. Kayak orang setia, kayak ngelayani bener gitu Mbak. Tapi kalau suaminya sudah pergi kerja atau kemana yang intinya nggak di rumah ya Mbak, dia mesti bermain serong-serongan, bermain yang kayak begitu itu tadi. Makanya digambarkan seperti itu. Di luar dia parasnya cantik, baunya wangi, tapi di belakang dia baunya busuk. Dan ada lubang di punggungnya itu tadi. Itu kan tampil Jawa. Suatu gambaran. Gambaran, gitu loh. Ya monggo ya, bukan mbak, tante, mama, atau umi ya. Kalau nggak mau besok matinya jadi Sukmo Ngemboro yang kayak begitu ya jangan seperti itu. Ya monggo dipercaya, monggo nggak dipercaya ya monggo. Memang kenyataannya di kitab kuno itu dijelaskan seperti itu. Makanya kalau yang Gondoruwo, Pak De. Bentar mbak ya. Ya yang itu kan belum selesai. Makanya nggak ada sundel bolong itu jelek mbak. Sundel bolong itu mesti cantik-cantik mbak. Dari depannya, dari luarnya. Tapi di belakangnya, nah itu loh mbak. Itu sebenarnya wujud dari perbuatan mereka semasa mereka hidup. Punggungnya bolong dengan bau yang sangat busuk. Bau yang sangat busuk. Ya seperti itulah mbak kelakuannya mbak. Pada saat sama suaminya di rumah, di depan suaminya itu bagusnya setengah mati ya. Kalau zaman sekarang mungkin saudara kita yang muslim bisa mengatakan kayak perempuan soleha gitu mbak ya. Tapi kalau suaminya sudah nggak ada, sudah jauh dari suaminya, tingkah lakunya itu malah melebihi orang-orang yang nggak bener. Nanti matinya ya jadi begitu. Jadi sundel bolong. Jadi sundel bolong itu. Oh, jadi makanya dulu ada teman yang ngomong gitu, berarti setan wedok itu kelakuannya ngono ya Romo. Ya seperti itu. Ya seperti itu. Itu. Lain lagi ya Mbak ya. Lain lagi kalau gendruwo. Gendruwo itu kan nggak mungkin laki Mbak ya. Gendruwo kan laki. Oh, kok nggak mungkin laki? Gendruwo itu kan nggak mungkin perempuan. Kebanyakan gendruwo itu laki. Laki. Nggak ono gendruwo wedok itu nggak ada. Kalau gendruwo itu namanya gendrawi. Gendruwo apa tuh perempuan itu nggak ada. Gendruwo itu pasti laki-laki mbak. Nah itu kalau menurut kitabnya Romo Ageng yang dibacakan ke anak-anak mbak ya termasuk saya, ya gendruwo itu sama mbak, kelakuannya juga begitu. Orang ini semasa hidupnya itu suka mainan barang najis, bukan barang haram ya mbak ya. Barang najis mbak. Hubungannya ya sama itu gitu loh mbak. Sudah tahu itu istrinya orang, dia tiduri, sukanya main perempuan-perempuan itu, makanya baunya ya kayak begitu. Kalau saudara kita yang muslim bilangnya kan bau kesumba, baunya orang yang habis bersenggama itu loh, baunya kan seperti itu. Apa ya baunya kalau orang Jawa bilangnya itu lengur atau lengur atau apa tuh? Lengur. Lebus atau apa gitu ya? Apa ya kalau bahasa Indonesianya kan baunya itu tadi mbak ya? Apa gitu loh mbak? Ya itu orang-orang Sukmo Ngemboro itu yang wujudnya gendruwo itu ya sukanya yang seperti itu tadi mbak. Suka mainan yang kayak gitu, sudah tahu di rumah dia punya istri. Malah jadinya Gondoruwo. Jadinya Gondoruwo, ya itu mungkin senggel mbak, bisa dikawinkan sama sundel bolong. Sama sundel bolong ya. Sudah bisa dikawinkan sama itu. Sama mbak. Itu juga perjalanan hidupnya seperti itu. Iya. Dia tidak bisa membedakan. Mana sesuatu yang najis bagi dia dan mana yang tidak. Ya terutama masalah itu tadi loh mbak, kayak sundel bolong itu. Kalau sundel bolong itu kan setan wedoan sing seneng lanangan, nek gendruwo iki setan lanang sing seneng wedoan. Gitu loh. Itu. Ya monggo dikembalikan, dinalar aja. Kayaknya masuk akal atau enggak gitu ya. Ya itu mbak, gendruwo itu mbak. Itu semuanya juga Sukmo Ngemboro mbak. Sukmanya orang-orang yang mati nggak sempurna karena perbuatan masa hidupnya perjalanan di dunia itu tadi kayak begitu gitu loh. Beda lagi sama jerangkung mbak yang itu tadi. Kalau saudara kita di Kalimantan itu bilangnya kunyang ya mbak. Kunyang. Kepala sama jantung sama usus sama itu ya, nggak punya tangan nggak punya badan lah. Setan jerangkung itu mbak ya. Sukmo Ngemboro yang wujud jerangkung ya. Kalau di kitabnya Romo itu mbak ya, orang ini kalau anu itu nggak pernah pas mbak. Misalnya apa mbak? Dititipin uang sekian, tapi disampaikannya sekian. Iya, diintit. Ngentit gitu loh mbak. Terus mengurangi. Suka mempermainkan timbangan. Orang beli 5 kilo dijadikan 4,5 kilo kurang berapa, kayak gitu loh mbak. Termasuk omongan mbak.
omongan 2 meter dia panjang-panjangkan sampai 11 meter. Nanti Iya, omongan 10 meter dia pendek-pendekkan jadi 3 meter sehingga menimbulkan satu keributan atau apa. Kan ada tuh orang kayak gitu, Mbak. merugikan orang lain. Orang lain. Padahal orang itu ngeluh omongannya nggak segitu, omongannya itu panjang. Tapi karena yang disampaikan cuma segitu, memang dia sengaja, Mbak. Disampaikan seperti itu supaya ribut gitu loh, Mbak. Iya. Lah orang-orang yang kayak gitu itu, Mbak, kalau menurut kitabnya Romo Ageng, ya matanya mesti jadi jerangkong itu tadi loh, Pak. Oh iya, jadi jerangkong ya. Iya. Iya. Itu sup ngemboro yang nggak pepek gitu loh, Mbak. Tapi biasanya, Mbak, ya, yang diutamakan itu masalah itu tadi, Mbak. Timbangan. Timbangan ya. Iya, termasuk amanah. Istilahnya Iya. istilah Jawanya itu ngentit. Iya, betul. Dia mesti suka mengurangi haknya orang. Mengurangi haknya orang Nah, ngentit itu. ya. Loh, kita juga ngerti loh, Mbak. Ya makanya mohon maaf, kita jangan diajari lah, Mbak. Masalah kalau kita melakukan dosa yang kayak gini nanti kita akan dapat hukuman kayak apa itu leluhur kita sudah tahu kok, Mbak. Nggak usah dikasih gambaran yang kayak sekarang gitu, nggak perlu. Kita sudah tahu kok. Leluhur kita loh sudah tahu. Iya, iya. Ya itu setan jerangkung itu seperti itu, Mbak. Orangnya itu nggak pernah amanah. Iya, nggak pernah amanah. Mesti ada yang dikurangi. Dititipin uang sekian. Lalu kalau sekian. yang jenis katanya jin itu bagaimana, Pak De? Gini ya, Mbak, ya, mohon maaf banget ya, Mbak. Saya bukan Iya. menyalahkan bagi mereka yang percaya dengan adanya jin ya, Mbak. Iya, iya. Iya. Seperti saudara kita sendiri di Al-Qur'an kan disebutkan wa ma khalaqal jinna wa insa illa liya'budun ya. Tidak Iya. aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, beribadah kepadaku ya, Mbak. Iya. Lah kita kan nggak bahas masalah itu. Kalau mereka percaya bahwa ada makhluk namanya jin, ya monggo gitu loh. Iya, iya. Karena di Nusantara itu jin nggak ada, Nggak Mbak. Yang ada ada ya. itu siluman, Mbak. Siluman. Iya, makhluk siluman itu kan sama dengan bangsa jin, Mbak. Dia ada yang baik, tapi juga ada yang tidak baik. Masih ingat kan, Mbak? Siluman itu yang baik, Mbak, ya wujudnya kayak manusia, Mbak, kayak kita gitu. Iya, Mbak. iya. Cuma dia nggak punya jasad kasar, jasadnya halus. Iya. Tapi kalau siluman itu sudah siluman peteng, bukan siluman padang ya, Mbak ya? Iya. Siluman peteng, iya. Ya itu tadi yang saya bilang, kepalanya manusia cantik, ya. Kepalanya itu perempuan cantik, Mbak, tapi badannya ular, ya kayak sundel apa itu loh, Mbak? Nyi Blorong. Nah, kayak begitu itu siluman peteng, Mbak. Ya Iya, mungkin iya. untuk saudara kita yang muslim, Mbak, kayak Nyi Blorong itu disebut jin iblis. Iya, iya, iya. Tapi kalau jin-jin yang di musola, jin yang di masjid, dilanggar atau ya itu namanya jin muslim. Ya mungkin Jin Muslim itu. mungkin Kalau mereka karena baik. beliaunya Ya. bilangnya itu jin muslim, kalau Ya. kita bilangnya siluman padang gitu loh, Mbak. Siluman Iya. putih gitu loh, Mbak. Iya. Kalau mereka bilangnya jin iblis, kalau kita sendiri bilangnya itu siluman peteng itu tadi. Iya, Siluman iya. peteng mesti gitu, Mbak. Bawaannya apa tuh? Badannya ini nggak sempurna, Mbak. Badan sekian ini kuda. Jaran ya, Mbak ya. Iya, Ke ada atasnya kuda. sini manusia kayak Iya. sandetnya bering sedapur. Nah, kayak gitu-gitu itu, Mbak. Badannya babi, kepalanya itu perempuan cantik, ya kayak gitu. Kepalanya macan, Itu harimau. jenis siluman. Itu siluman peteng itu tadi, Mbak. Ya Iya, jin iblis lah kalau saudara kita muslim yang bilang. Iya, iya. Cuma iya. saya sendiri ya nggak pakai istilah jin, Mbak. Apa itu jin? Nggak ngerti saya, Mbak. Iya, Itu karena mungkin ajaran dari Timur Tengah ya, Mbak ya. Iya, di Nusantara nggak Nggak ada ada jin, Mbak. istilah jin. Ya sama dengan tadi guyonannya anak-anak. Ada nggak di Nusantara itu Dracula? Ya nggak ada, Mbak. Di sini nggak ada Iya. Dracula. Mana ada Dracula? Adanya di Eropa. Dia adanya di Eropa. Tapi di Eropa juga nggak pernah ada sundel bolong, nggak pernah Iya, ada iya. genderuwo. Lah ya, ya kenapa bisa seperti itu? Lah ya ini tadi loh, Mbak. Itu kan alam ya, Mbak. Alam Iya, yang iya. bikin kan. Iya, Kalau alam iya. yang bikin kan sudah kodrat garis pinastan. Nggak usah heran, Mbak, kayak kita aja loh, Mbak. Kenapa kulit kita nggak bisa kayak kulitnya orang Perancis? Ya memang alam, Mbak. Alam, nggak mungkin Dracula itu ditempatkan di Nusantara, itu pun juga alam. Iya, Sudah iya. kodrat, udah punya garis sendiri-sendiri. Wujud kamu yang kayak gini, tempatmu di sana. Wujud kamu kayak gini, tempatmu di sini, itu sudah kodrat. Kita nggak bisa bantah, kita cuma tinggal mempercayai gitu aja loh, Mbak. Iya, iya. Bahwa makhluk ini memang bener ada, wong nyatanya banyak kok orang yang bersekutu dengan genderuwo, banyak kok orang yang pernah dinampai sundel bolong, nggak 5, 10, 12 orang, mungkin ratusan. Iya, iya, kan? betul, betul. Tapi pernah tak orang Nusantara itu bilang, yang ini dulu pernah ketemu Dracula di Pohon Asem? Nggak ada, Pak. Eyangnya pernah ketemu Dracula di Pohon Asem. Dulu waktu Eyang ini mau mandi di Pohon Sukun itu terus ada Draculanya, ya nggak mungkin ada. Ya. Dari mana Dracula kebelangsak ke Pohon Sukun, ke Pohon Keres itu kan ya nggak Iya, mungkin.
Ya monggo, dipikir sendiri sambil ketawa ya, Mbak. Iya, betul, Iya, betul, kok betul. bener. Iya, iya. Omongan yang saya ucapkan kan masuk akal, memang Iya, iya, bener. bisa dinalar. Bisa dinalar kok. Ah, Sesuatu yang ah. bisa dinalar itu kan bisa lucu juga, Mm-mm. bisa mengandung satu pengetahuan loh, Mbak ya. Iya, betul, Iya. betul. Iya, seperti itu, Mbak. Jadi wujud dari Sukmo Sukmo Ngemboro Ngemboro itu atau tadi Roh Gentayangan ini Berdasarkan perilakunya perilaku beliau-beliaunya waktu hidup, Mbak. masih hidup di alam dunia. Iya. Iya, Makanya iya. bener kayak saudara kita yang muslim bilangnya itu amalia itu nggak mungkin tertukar. Iya, Mbak. Kalau perbuatanmu suka tidak amanah, mengurangi timbangan, ya toh, mengurangi haknya orang, nggak mungkin kamu mati jadi sundel bolong. Kalau kamu perempuan tuh, Mbak, pasti Iya. mati nih ya jadi jerangkong itu, Mbak. Iya. Tapi kalau perbuatan kamu seperti ini yang saya sebutkan perempuan ya, Mbak ya. Iya. Suka serong-serongan di belakang suami kamu, ya nggak mungkin kamu jadi Iya. itu jerangkong. Pasti ya jadinya sundel bolong itu tadi. Iya, iya. Jadi itu berdasarkan perbuatan masing-masing. Iya, gitu iya, loh. iya, iya. Sekarang saya ini, akhirnya saya paham juga itu, Pak De. Ya, Itu wujud semua ngemboro iya, ya, Mbak. wujudnya ya. Jadi Nah, nggak- saya iya. kira nggak ada wujudnya lalu bisa ditarik misalnya dalam benda pusaka atau di Enggak, bebatuan gitu. iya. Ya memang ditarik tapi wujudnya tetap kayak begitu, Pak. Wujudnya Tetap dia ada kayak wujudnya gitu. ya. Iya, wujud itu tadi. Walaupun dimasukkan dalam benda pusaka, Iya, di dalam keris, benda-benda di dalam- bertua. Iya, tetap wujudnya kayak begitu. Mm-mm. Jadi nggak mungkin dia bisa berubah bergeser dari wujudnya. Dia tetap sukmo ngemboro, sukmo gen arepa Iya. gentayangan itu tadi. Kadang berupa wanita cantik apa Iya. itu Kadang di dalam berupa- sebuah pusaka atau Iya, lah iya. benda-benda yang Iya. dituahkan itu. Iya, sering tuh, Mbak, dengar gitu tuh, Iya. Mbak. Pusaka Iya. ini loh kok isinya perempuan cantik kayak Iya, gini, iya. rambutnya panjang kayak gini. Ya itu tadi, Mbak. Iya. Ya seperti Iya, itu. iya. Tapi di sisi lain kita juga tahu gitu. Iya, iya, iya. Iya. Bahwa isi pusaka itu ya orang tubuh yang besar berbulu kayak gitu ya mungkin Iya. isinya ya makhluk itu Ya, tadi. macem-macem lah Nah, istilahnya. itu. Ya sekarang saya lebih paham dengan penjelasannya Pak De Agus yang wujud dari Sukmo Ngemboro itu tadi. Iya, terima kasih Pak De, terima kasih. Rahayu, rahayu. Rahayu, rahayu, Rahayu. Pak.